Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan teruslah bersemangat untuk kalian yang berusaha keras di hari ini, karena di mana tak ada harapan, disitulah tak ada usaha keras. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Maruti Nagar Police Station. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini berbahasa Tamil. Bercerita tentang 4 sahabat yang ingin membalas dendam atas kematian sahabat mereka. Namun rencana mereka harus gagal karena target mereka terlebih dahulu tewas dihabisi oleh seseorang yang tak mereka tahu identitasnya. Seperti apa cerita selengkapnya? Ikuti terus alur cerita film ini. Dan inilah Maruti Nagar Police Station. Di suatu malam, terlihat seorang pemuda yang baru saja pulang kerja hingga larut malam. Ia bernama Jai. Di tengah jalanan yang sepi, ia ditelepon kekasihnya. Ketika sedang berbicara, ia dikagetkan dengan suara gadis yang meminta tolong. Hingga seketika itu juga ia mematikan panggilan telepon dan mengintai dari pagar itu. Dari kejauhan ia melihat gadis dibawa beberapa preman dan masuk ke dalam gudang. Jai sendiri merekam kejadian itu dengan ponselnya. Setelah itu ia memutar balik menuju kantor polisi Maruti Nagar. Sesampainya di kantor polisi, Jai bertemu dengan seorang polisi yang bernama Guru Nathan. Jai langsung melaporkan kejadian penculikan seorang gadis yang baru saja dilihatnya di sebuah pabrik kapas. Kebetulan polisi Nathan yang sedang sendirian di kantor dan mobil dinas pun sedang dipakai bawahannya untuk membeli makan. Hingga ia pun meminta kepada Jai untuk mengantarnya ke tempat kejadian dengan menaiki motor. Namun sebelum berangkat, Jai kembali ditelepon kekasihnya yang membuat polisi Nathan berkata, "Matikan dulu teleponnya, kita harus cepat sampai di tempat kejadian itu." Jai bergegas mematikan teleponnya dan berangkat ke tempat itu. Polisi Nathan meminta Jai untuk menunggu di motor, sedangkan ia sendiri akan masuk untuk memeriksa. Namun apa yang terjadi? Ternyata polisi Nathan adalah polisi yang korup. Ia berteman baik dengan para preman itu dan mereka adalah komplotan sindikat barang haram di wilayah itu. Setelah itu polisi Nathan menyuruh para preman itu untuk menghabisi Jai agar tak bisa membocorkan usaha gelap mereka. Para preman itu pun segera mengejar Jai. Jai berlari sekuat tenaga hingga ia menemukan tempat untuk bersembunyi dari kejaran mereka. Setelah itu Jai mengirim pesan suara kepada kekasihnya dengan suara lirih karena Jai takut terdengar oleh para preman itu. Setelah itu ia menyembunyikan ponselnya di suatu tempat. Keesokan harinya, sepasang suami istri mendatangi kantor polisi untuk melaporkan putri mereka yang telah hilang sejak kemarin sore. Adapun kecurigaan mereka mengarah kepada seorang preman yang bernama Naga. Karena 2 bulan yang lalu, ketua preman yang bernama Naga memaksa mereka untuk menjual propertinya dengan harga yang sangat murah. Tentu saja mereka menolaknya. Namun anehnya di sini polisi Nathan menyarankan kepada mereka untuk menjual saja properti mereka kepada preman Naga. Tentunya dengan harga yang mereka tawarkan daripada mereka harus kehilangan putrinya. Setelah itu polisi Nathan menyuruh bawahannya yang bernama Arogi Sami untuk melayani laporan suami istri tersebut. Terlihat pada saat itu Arogi Sami sedang sibuk menelpon, hingga membuat polisi Nathan berkata, "Matikan dulu teleponnya dan segera tangani kasus suami istri tersebut." Arogi Sami, case handle paniya. Ketika suami istri tersebut pulang ke rumahnya, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Naga dan komplotannya sudah berada di dalam rumah mereka. Hingga yang terjadi adalah mereka dengan terpaksa menjual properti mereka dengan harga yang mereka mau. Dan Naga pun bersedia melepaskan putri mereka. Setelah itu polisi Nathan menemui preman Naga untuk meminta komisi dari hasil penjualan properti itu. Cerita berpindah ke 2 bulan ke depan, di mana ada polisi perempuan yang baru saja dipindahkan ke Maruti Nagar. Ia bernama Archana. Di waktu yang bersamaan terdapat 2 pemuda yang saling bersenggolan dan hampir saja berkelahi. Beruntung ada Archana di lokasi tersebut yang berhasil melerainya.
Mereka bernama Siva dan Bala. Kedua pemuda itu pun dibawa ke kantor polisi dan salah satu dari mereka dimasukkan ke sel. Tak lama kemudian datang pemuda yang bernama Aravinda yang melaporkan bahwa ia kehilangan dompet pada saat dirinya berada di halte. Selain mereka juga datang pemuda yang bernama Sures yang mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kehilangan seekor anjing miliknya. Mereka semua disuruh duduk di ruang tunggu kantor polisi tersebut. Sekian lama mereka menunggu, mereka pun dipanggil kembali untuk mengisi data laporan di hadapan polisi Arogi Sami. Terlihat Siva yang sangat gemetaran. Dan pada saat ditanya, Siva menjawab kalau ia baru saja pertama kali masuk ke kantor polisi hingga ia merasakan gugup. Sikap Aravinda sendiri terlihat sangat mencurigakan dan sesekali ia menoleh ke arah Archana. Setelah itu Aravinda mendapatkan pesan WA dari seseorang. Setelah menulis laporan, Aravinda dipanggil Archana dan duduk di depannya. Secara diam-diam Archana memberikan sepucuk pistol kepada Aravinda. Dan tanpa diketahui siapapun, Aravinda mengambil pistol itu dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu Archana berkata kalau ia akan memproses semua laporan kalian setelah kepala polisi datang di kantor tersebut. Mereka duduk berdampingan, sikap mereka pun terlihat sangatlah aneh dan mencurigakan. Sesekali mereka menatap ke hadapan Archana. Sedangkan di dalam sel Bala ditemani oleh tahanan lainnya yang mengalami kebutaan. Gerak-gerik Bala pun juga sangat mencurigakan. Dan disinilah baru diketahui kalau ternyata Archana adalah kekasih Jai. Dan cerita pun mundur ke 2 bulan yang lalu. Pada saat Archana menelpon Jai pada jam 11 malam, bertepatan dengan Jai saat melihat gadis diculik, dan Jai dengan terpaksa memutuskan panggilan telepon dari Archana. Bahkan ketika Archana menghubunginya lagi, Jai tetap memutuskan panggilannya karena saat itu Jai sedang bersama polisi Nathan. Setelah itu tepat jam 11.30 malam, Jai mengirim pesan suara kepada Archana. Namun pesan itu tak terdengar jelas karena suara Jai sangatlah pelan dan setelah itu ponselnya tak pernah aktif lagi. Archana yang khawatir dengan keadaan Jai, ia mengirimkan pesan suara itu ke 3 temannya, yaitu Siva, Aravinda, dan Bala. Ketiga pemuda inilah yang ada di kantor polisi. Setelah mereka bertemu, Siva meminta kepada Archana untuk melaporkan saja ke polisi. Namun Archana menolaknya karena ia mempunyai intuisi yang sangat kuat kalau ia harus menyelidiki apa yang terjadi pada Jai. Dan ketika temannya itu dimintai Archana untuk dapat bisa membantunya. Kemudian Archana meminta bantuan kepada ahli IT kepolisian yang bernama Zahir. Setelah melacak ponsel Jai, Zahir menemukan 2 panggilan pada malam itu. Dan panggilan itu dua-duanya dari nomor ponsel yang sama, yaitu nomor HP Archana. Adapun posisi Jai pada saat panggilan pertama, Jai berada di pabrik kapas tepat pada jam 11 malam. Dan pada panggilan kedua, posisi Jai berada di kantor polisi Maruti Nagar tepat pukul 11.15. Dan ketika Jai mengirim pesan suara kepada Archana, posisi GPS ponsel Jai berada kembali di pabrik kapas. Zahir juga menyarankan kepada Archana untuk meminta bantuan kepada kepolisian di wilayah itu. Dan besoknya Archana mendatangi kantor polisi Maruti Nagar untuk meminta bantuan kepada kepolisian di wilayah itu, yang pada saat itu bertepatan dengan pasangan suami istri sedang melaporkan atas kehilangan putrinya yang diculik oleh preman naga. Hingga Archana dengan terpaksa harus menunggu setelah pasangan suami istri itu selesai membuat laporan. Namun seketika Archana terkejut ketika kepala polisi itu menggunakan nada bicara dan kalimat pada saat ia memerintah bawahannya, yaitu Arogi Sami. Ia berkata dengan keras, "Arogi Sami, matikan dulu teleponnya dan segera tangani kasus suami istri tersebut." Arogi Sami, call cut பண்ணிட்டு முதல்ல இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணு. தம்பி, போனை கட் பண்ணுப்பா. Archana merasa tak asing dengan kalimat yang diucapkan oleh polisi Nathan. Ia merasa pernah mendengar kalimat itu sebelumnya ketika Archana terakhir kali menelpon Jai. Pada saat Jai berbicara terdengar suara seperti ini, "Matikan dulu teleponnya. Kita harus cepat sampai ke tempat kejadian itu." Setelah menunggu beberapa lama, giliran Archana lah yang polisi Nathan panggil. Kalimat yang polisi Nathan ucapkan mendadak terngiang-ngiang di pikiran Archana, yang membuat ia memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk menanyakan kasus atas hilangnya Jai kepada polisi Nathan. Ia malah sengaja meminta kepada polisi Nathan untuk dipindah tugaskan ke kantor polisi tersebut, karena diketahui kantor polisi Maruti Nagar sedang membutuhkan beberapa anggota lagi. Diketahui kantor polisi Nagar memang masih memakai bangunan apa adanya. Di dalam ruangannya pun sempit, sehingga pergerakan para anggota masih bisa terlihat satu sama lain.
Polisi Nathan sangat senang menerima Archana dan di akhir pertemuannya, Archana berhasil meminta nomor telepon kepada polisi Nathan. Setelah itu Archana menghubungi Zahir untuk melacak panggilan telepon yang dilakukan oleh polisi Nathan. Setelah diselidiki, Zahir mengatakan kalau polisi Nathan sering sekali menghubungi ketua preman yaitu Naga. Dan info yang Zahir dapatkan juga, posisi ponsel Jai terakhir aktif ketika berada di area pabrik kapas. Hingga Zahir menyimpulkan, preman Naga dan polisi Nathan ada kaitan erat dengan hilangnya Jai. Cerita berpindah ke masa lalu, di mana Archana dan ketiga temannya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Dan suatu hari mereka menemukan Jai di depan panti asuhan. Diketahui Jai juga adalah anak yang hidup sebatang kara. Setelah beberapa tahun mereka hidup bersama, mereka tumbuh besar dan keduanya saling mencintai. Dan scene kembali ke masa sekarang di mana setelah kejadian itu, mereka berempat menyusun rencana di mana mereka menemui anak buah naga yang menyamar sebagai penjual es tebu. Dia bernama Sinu. Mereka berpura-pura akan membeli barang haram dan di saat itulah mereka menangkap Sinu dan menginterogasinya di sebuah gudang kosong. Setelah dipaksa, akhirnya Sinu menceritakan yang sebenarnya tentang apa yang dialami oleh Jai. Ternyata setelah dikeroyok, mereka langsung membunuh Jai dan mayat Jai dibuang di perlintasan kereta api. Sesuai keterangan dari Sinu, mereka pun pergi ke rumah sakit dan menemukan mayat Jai di sana. Kematian Jai membuat mereka bersedih dan merencanakan balas dendam kepada pelakunya. Setelah mereka kembali ke gudang, mereka sangat terkejut ketika melihat Sinu sudah tak ada di tempat itu. Dan besoknya media mengabarkan kalau mayat Sinu ditemukan di sebuah kebun. Mendengar kabar kematian Sinu, mereka pun penasaran siapa pelakunya. Namun Archana merasa sangat terbantu dengan si pelaku yang telah menewaskan Sinu. Dan target berikutnya adalah preman naga dan polisi Nathan. Untuk melancarkan aksinya, Archana terpaksa pindah tugas di kantor polisi Maruti Nagar. Setelah semua telah dipersiapkan, Archana mulai melancarkan aksi balas dendamnya dan target pertama adalah polisi guru Nathan. Di awal rencana mereka, dimulai dengan keributan antara Bala dan Siva pada pukul 6 sore. Archana terpaksa membawa mereka ke kantor polisi Maruti Nagar. Bala dimasukkan di sel tahanan dan Siva diposisikan di ruangan tunggu. Dan pada pukul 6.30, Aravinda harus datang tepat di kantor polisi dengan berpura-pura melaporkan kehilangan dompetnya. Hingga lengkaplah mereka bertiga bersama Archana di kantor polisi tersebut. Rencana berikutnya Archana memberikan pistol kepada Aravinda di saat para petugas lengah. Kemudian Aravinda harus duduk di tengah antara Siva dan Bala agar Aravinda bisa memberikan pistol itu kepada Bala yang berada di sel. Sedangkan polisi Nathan sendiri biasa kembali ke kantor pukul 7.30. Pada pukul 7.55, Archana akan menyerahkan dokumen kepada polisi Nathan. Dan menjelang pukul 8 malam, Siva harus berpura-pura pergi ke toilet. Namun tujuannya adalah mematikan lampu yang berada di dekat toilet. Ketika Siva mematikan lampu, Aravinda akan memberikan pistol kepada Bala. Dan di waktu yang sama Archana akan memberikan penerangan dengan lampu ponselnya di dekat polisi Nathan. Di saat itulah Bala akan menembak polisi korup itu hingga mati. Setelah itu Bala akan mengembalikan pistolnya ke Aravinda. Rencana itu harus dilakukan secepat kilat sebelum Siva menyalakan kembali lampu di ruangan itu. Setelah rencana itu diatur dengan matang, tepat pukul 7.30 polisi Nathan tiba di kantor polisi Maruti Nagar. Ia menanyakan kepada Archana siapa saja orang yang berada di kantor tersebut dan menanyakan alasan kenapa mereka ditahan. Archana pun menjelaskan satu persatu kenapa mereka berada di kantor tersebut. Ketika detik-detik aksi mereka akan dilancarkan, tepat pada pukul 7.45, tiba-tiba datang seorang yang merusak rencana mereka, dan dia adalah preman Naga. Naga menemui polisi Nathan dan mereka dengan asik ngobrol sampai pukul 8 malam. Hingga dengan terpaksa Archana memberikan kode kepada ketiga temannya itu untuk menunda rencana mereka dan menunggu sampai Naga pulang dari kantor tersebut. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi.
Pada pukul tepat 8 malam, lampu tiba-tiba mati dan terdengar 2 tembakan di ruangan kantor tersebut. Setelah lampu itu menyala kembali, mereka dikagetkan dengan polisi Nathan dan preman naga yang sudah terkapar di atas kursi mereka masing-masing. Ternyata bunyi tembakan tadi sengaja diarahkan ke mereka. Polisi Nathan terkena tembak di bagian leher dan preman naga terkena di bagian kepala. Melihat kejadian itu, Archana menjadi sangatlah panik. Dia segera menghubungi atasannya yang bernama polisi Jason. Dan tak lama datanglah polisi Jason di kantor itu. Keterangan dokter menyatakan kalau preman naga tak bisa tertolong lagi, sedangkan polisi Nathan masih ada harapan untuk selamat dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Di TKP ditemukan pistol yang tergeletak di lantai yang diduga milik polisi Nathan. Jason menanyakan kepada Archana perihal kejadian itu dari awal, dan Archana pun menceritakan semua kepada atasannya itu. Setelah sekian lama mereka berada di kantor polisi Jason mengizinkan Bala, Shiva, dan Aravinda untuk meninggalkan kantor tersebut. Namun dengan syarat mereka harus siap datang kembali sewaktu-waktu mereka dipanggil kembali untuk keperluan investigasi. Ketika mereka hendak meninggalkan kantor itu, Jason mulai mencurigai tas yang dibawa oleh Aravinda. Namun setelah dicek, Jason tak menemukan apa-apa di dalam tas itu. Rupanya setelah kejadian penembakan itu, Archana terlebih dahulu meminta pistol yang berada di tas Aravinda dan mengamankan ke dalam laci mejanya. Jason juga meminta kepada Archana untuk meminta semua panggilan yang ada di ponsel polisi Nathan. Dan di esok harinya, Jason mengumpulkan semua anak buah naga di halaman kantor polisi. Tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang kedekatan antara polisi Nathan dan preman naga. Dan benar saja keterangan mereka sangatlah mengejutkan. Mereka mengiyakan kalau keduanya mempunyai hubungan erat di dalam bisnis haram yang sekian lama mereka jalani. Dan setelah itu barulah ia mengetahui kalau ada kedekatan antara polisi Nathan dan preman naga. Sedangkan di rumah sakit dokter menyampaikan hasil terbarunya kalau peluru yang mengenai keduanya adalah peluru yang berbeda. Artinya ada 2 pistol yang digunakan untuk menghabisi keduanya. Namun pistol yang ditemukan di TKP hanyalah pistol milik polisi Nathan. Dan jarak tembak dari si pelaku sangatlah dekat, hanya kisaran 2 kaki. Sedangkan jenis peluru yang kedua bukanlah jenis peluru legal yang berasal dari kepolisian. Keesokan harinya, Jason dan Archana mendatangi kediaman naga yang akan segera dikremasi. Namun di saat yang sama, mereka melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan dan dia adalah supir preman naga. Jason langsung menyuruh Archana untuk menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Setelah dipaksa untuk berkata jujur kalau ia hanya mengantar naga dan disuruh untuk menunggunya di mobil. Namun ia melihat pada pukul 8 malam, bertepatan dengan matinya lampu di kantor polisi tersebut, ia mendengar bunyi tembakan 2 kali. Dan setelahnya ia melihat seseorang keluar dari kantor dan kabur. Disusul seseorang lagi yang keluar berlarian. Setelah itu melemparkan pistol ke sebuah lubang got dan kembali lagi masuk ke kantor itu. Merasa takut ia pun kabur meninggalkan kantor polisi dengan mobil yang ia naiki. Mendengar keterangan dari supir naga, Jason berasumsi kalau orang pertama yang kabur dari kantor itu adalah Suresh, orang yang melaporkan atas kehilangan anjingnya. Sedangkan seseorang yang membuang pistol, ia meyakini kalau orang itulah pelakunya. Hingga ia meminta Archana untuk memanggil kembali ketiga orang yang berada di tempat kejadian. Setelah itu Archana segera menghubungi ketiga temannya itu dan menanyakan siapa yang telah membuang pistol ke sebuah lubang got. Di sini barulah Shiva mengakui bahwa dialah yang telah membuang pistol itu. Ia mengaku kalau ia sangat ketakutan ketika mati lampu dan mendengar bunyi tembakan. Di saat itulah sebuah pistol terlempar ke arah kaki Shiva. Berhubung ia takut dituduh sebagai pelakunya, ia mengambil pistol itu dan berlari keluar untuk membuang pistol itu dan kembali ke kantor. Meskipun demikian, Archana meminta kepada Shiva untuk tidak mengakui perbuatannya itu di hadapan polisi. Keesokan harinya, kepolisian menggali lubang got tersebut. Namun setelah dicari, pistol pun tak ditemukan di sana. Penyelidikan selanjutnya yaitu mendeteksi siapa orang yang telah berlari dan membuang pistol setelah penembakan terjadi. Dengan penglihatan supir naga yang pada saat itu dalam kondisi gelap. Polisi sengaja mematikan lampu, sedangkan Bala dan Aravinda memperagakan aksi berlari di depan kantor polisi tersebut. Namun supir naga tetap tak bisa mengidentifikasi mereka. Begitu juga dengan Shiva. Pada saat ia memperagakan itu, tetap saja supir naga tak bisa mengenali kalau Shiva lah yang berlari dan membuang pistol itu. Tak lama kemudian polisi berhasil menangkap Suresh. Jason menyuruh agar Suresh memperagakan berlari di depan kantor polisi.
Namun supir naga mengatakan kalau Suresh tak usah memperagakan itu, karena ia mengetahui kalau orang pertama yang berlari adalah Suresh. Hingga polisi pun membebaskan Suresh. Besoknya kepolisian menemukan sepucuk pistol di sebuah selokan. Mereka menduga pistol itulah yang digunakan untuk menembak polisi Nathan. Melihat senjata itu, Chasian tiba-tiba terdiam dan mengingat kejadian yang sebelumnya ia telah lakukan. Dan dari sinilah semua terbongkar tentang misteri pembunuhan yang terjadi di kantor polisi. Semua berawal dari rencana Chasian yang menghubungi preman naga untuk janjian bertemu di sebuah kafe. Ia menceritakan kepada naga kalau komisaris sudah mengetahui bahwa Nathan bekerja sama dengan naga dalam sindikat barang haram. Citra kepolisian akan buruk apabila masyarakat mengetahui kelakuan polisi Nathan. Oleh karena itu polisi Nathan pasti akan menghabisi naga agar hubungan dirinya dengan naga tidak diketahui oleh kepolisian. Sebelum Nathan menghabisi naga, Chasian meminta naga agar membunuh Nathan terlebih dahulu. Awalnya naga tak mempercayai apa yang dikatakan Chasian, namun Chasian terus-menerus menghasut naga. Ia menjamin kalau naga akan aman karena Nathan akan dihabisi pada malam hari tepat pukul 8 malam, di mana lampu akan dimatikan terlebih dahulu. Dan setelah mengeksekusi, naga harus keluar dari kantor dan membuang pistol ke dalam lubang got. Chasian juga berjanji akan melindungi naga dari hukuman karena dia sendirilah yang akan menginvestigasi kasus pembunuhan tersebut. Setelah itu Chasian memberikan pistol kepada naga. Cerita kembali di mana Chasian dan Archana sedang menghadap atasannya. Ia meminta kepada atasannya itu untuk menutup saja kasus pembunuhan di kantor polisi Maruti Nagar, karena kasus pembunuhan itu adalah murni kasus saling tembak dikarenakan perselisihan pribadi dari usaha yang telah mereka jalani selama ini. Scene berpindah di mana Bala didatangi seseorang dan dia adalah agen kartu kredit. Ia menagih kartu kredit tersebut atas nama Jai. Sebagai teman baik, Bala akan membayar kartu kredit tersebut karena Jai sudah tak ada. Pada saat Bala mengecek tagihan tersebut, Bala melihat tagihan untuk membayar atas nama sebuah kafe. Setelah itu Bala teringat, sebelum kematiannya Jai berpamitan pergi ke sebuah kafe. Hingga ia pun menceritakan kepada Archana tentang tagihan kartu kredit tersebut. Tanpa berlama-lama Archana mendatangi kafe yang Bala maksud. Ia langsung meminta rekaman CCTV pada saat keberadaan Jai di sana. Alangkah terkejutnya Archana ketika melihat rekaman CCTV itu. Ternyata Jai dan polisi Chasian saling mengenal. Mereka sedang mengobrol di kafe itu. Hingga Archana semakin bingung ketika melihat Jai dan Chasian saling berpelukan. Selain itu petugas kafe juga memperlihatkan rekaman CCTV pertemuan antara Chasian dan preman naga juga polisi Nathan. Mereka bertemu di tempat yang sama namun di waktu yang berbeda. Archana mulai mencurigai kalau Chasian ada kaitannya dengan pembunuhan 2 orang di kantor polisi dan pembunuhan Jai. Bersama 3 temannya ia segera mencari keberadaan Chasian untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak butuh waktu lama Archana berhasil menemukan Chasian yang sedang berada di makam Jai. Archana menodongkan pistol dan meminta Chasian menjelaskan semua apa yang terjadi. Mengapa Chasian menemui ketiga korban di sebuah kafe. Dan barulah di sini Chasian menceritakan semua kalau sebenarnya Jai adalah adik kandung Chasian yang hilang 21 tahun silam. Ayah mereka adalah seorang pensiunan polisi dan selama ia bertugas, ia menembak mati seorang preman yang terkenal kejam. Seketika keluarga preman yang berniat balas dendam dan menyuruh anak buahnya yang bernama Mani untuk menculik Jai. Namun setelah menjalani tugasnya, Mani merasa tak tega melihat Jai. Lantas ia meninggalkan Jai di depan panti asuhan. Jai hidup di panti asuhan bersama teman-temannya. Singkat cerita setelah besar, Mani mendatangi ayah Jai. Ia meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Setelah itu ia menceritakan semua kepada ayah Jai. Atas perintah ayahnya, Chasian mendatangi panti asuhan itu, namun panti itu sudah tutup. Setelah itu Chasian mendatangi kantor perwakilan panti asuhan tersebut. Dan di sana Chasian mendapatkan data diri Jai. Setelah di rumah ia langsung menghubungi Jai dan mengajak Jai bertemu di sebuah kafe. Setelah sekian lama mereka saling bercerita, Chasian mengajak Jai untuk pulang dan menemui sang ayah karena sang ayah sangat merindukan kehadiran Jai. Namun Jai menolak dengan halus ajakan dari kakaknya itu karena ia sudah merasa hidup nyaman bersama temannya di panti asuhan. Bagaimana tidak, sudah 21 tahun Jai hidup bersama temannya di panti asuhan, yang pastinya susah dan senang mereka lewati bersama di dalam sebuah panti. Chasian pun mengerti akan hal itu dan ia sangat memaklumi.
Penolakan Jai untuk pulang membuat sang ayah merasakan kesedihan yang begitu dalam. Hingga di esok harinya, sang ayah tetap saja meminta Chesian untuk bisa membawa pulang Jai. Namun setelah itu Chesian mengecek ponselnya yang dari semalam ia matikan. Yang ternyata Jai telah mengirimkan video kepada ponsel Chesian yang berisi saat Jai melihat penculikan seorang gadis oleh preman naga. Di dalam video itu, Chesian melihat wajah Shinu yaitu anak buah naga. Hingga tak menunggu lama ia segera mendatangi Shinu. Namun di saat yang bersamaan, Chesian melihat Archana dan teman-temannya terlebih dahulu membawa Shinu. Hingga dengan terpaksa Chesian mengikuti mereka sampai di tempat di mana Shinu disekap. Sampai saat itu Chesian selalu mengikuti mereka untuk mendengar percakapan Archana dan ketiga temannya. Hingga akhirnya Chesian pun mengetahui kalau Jai sudah tewas dan berniat untuk membalas dendam. Sebelum Archana kembali ke tempat Shinu, Chesian terlebih dahulu membawa Shinu dan menembaknya di sebuah kebun. Chesian juga menyadap ponsel Archana agar mengetahui rencana Archana yang akan membalas dendam kepada Nathan dan Naga. Rencana Archana dan ketiga temannya itu berniat membunuh Nathan dan Naga di tempat yang terpisah. Namun demi mengurangi resiko Archana dan ketiga temannya itu, Chesian merencanakan akan melenyapkan keduanya di tempat yang sama, yaitu di kantor polisi Maruti Nagar. Chesian berhasil menghasut Nathan dan Naga dan mengatur keduanya agar bertemu di kantor polisi. Setelah itu tepat pukul 8 malam, bertepatan dengan mati lampu mereka akan saling tembak. Dan itu semua adalah rencana polisi Chesian untuk melenyapkan orang-orang yang telah menewaskan adiknya. Di waktu yang bersamaan percakapan mereka didengar oleh supir Naga. Seketika itu juga mereka mengejar supir Naga yang berlari. Namun sial buat supir itu, ia tewas dengan tertabrak kontainer. Dan tak lama kemudian, Archana mendapatkan kabar dari rumah sakit yang memberitahu kalau polisi Nathan tak dapat tertolong lagi. Di akhir film ini, kita dibuat penasaran siapa yang telah mematikan lampu pada saat pembunuhan di kantor polisi itu terjadi. Dan ternyata polisi Arogi Samila yang telah membantu Chesian untuk mematikan lampu pada malam kejadian itu. Hingga film pun selesai.